Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari materi Sejarah Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Chandra Deta Pawitra, dengan NIM 201200036. Dan yang kedua, Dwiyanto Ahmadi Muklis dengan NIM 201200057. Dan yang ketiga, Ella Solikatin dengan NIM 201200062. Ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Di periode ini, Nabi Muhammad berdakwah dengan 2 cara. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kalangan rekan-rekannya, di lingkungannya, dan kalangan keluarganya. Maka dari itulah, orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan keluarga dan kalangan rekan-rekan sahabatnya. Seorang demi seorang pun beliau ajak untuk meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha yang dilakukan itu pun berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah yang pertama, istri Nabi sendiri, yaitu Khadijah. Yang kedua, dari kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, dari kalangan budak, yaitu Bilal. Dan yang keempat, orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, banyak orang yang mengikutinya masuk Islam. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Seperti yang pertama, Utsman bin Affan, yang kedua, Zubair ibnu Awam, yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, yang keempat, Umar bin Khattab, dan masih ada seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan Islam dari Rasulullah SAW sendiri. Selanjutnya, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, kini ada dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kini turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya berdakwah secara terang-terangan. Nabi mulai mendakwahi secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Nabi. Semakin banyak pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang diluncurkan oleh kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang Islam. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid nenek moyang sudah berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi Islam periode Madinah. Islam periode Madinah terjadi pada abad ke-1 Hijriah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hingga wafatnya Rasulullah pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Terjadi selama 10 tahun.
Faktor-faktor yang mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Madinah yaitu sudah tampak tanda-tanda perkembangan Islam di sana. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sukacita, sehingga Rasulullah menempatkan dasar-dasar yang kokoh untuk masyarakat Madinah. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah: 1. Mendirikan masjid. 2. Menyaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. 3. Yaitu perdamaian antara kaum Yahudi. 4. Yaitu saling membantu antara non-muslim dan muslim. Yang kelima yaitu meletakkan dasar-dasar politik ekonomi untuk masyarakat. Peperangan dalam Islam. 1. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Jumlah pasukan kaum muslim sebanyak 313 orang, sedangkan jumlah kaum kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslim. 2. Yaitu Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Jumlah pasukan kaum muslim sebanyak 1000 orang dan berkurang menjadi 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy sebanyak 3000 orang. Perang ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. 3. Yaitu Perang Kondak. Kondak artinya parit. Dalam perang ini menggunakan strategi parit dan dimenangkan oleh kaum muslim. 4. Yaitu Perang Bani Quraidah. Perang ini terjadi pada akhir Perang Kondak karena ada pengepungan benteng milik Bani Quraidah dan pembunuhan dikarenakan mereka berkhianat. Pada awalnya Nabi Muhammad pulang dari Perang Kondak dan menaruh baju besinya. Lalu malaikat Jibril datang membawa perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad agar melanjutkan perang dan mengepung benteng milik Yahudi Bani Quraidah. Saya di sini akan menyampaikan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Misi dakwah yang pertama adalah yaitu mengajarkan tentang keesaan Allah yang tercantum pada firman Allah, yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dengan ajaran ini Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya yang benderang. Dan misi dakwah Nabi yang kedua yaitu untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat, yang tercantum pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Itu riwayat Ahmad. Beberapa akhlak inti pada Rasulullah SAW yang tak ada seseorang pun mampu mencapai dan melebihinya, yaitu sabar, rahmat, bijaksana, dermawan, dan tawadu. Misi dakwah Nabi yang ketiga adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Risalah yang dibawanya bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan sampai akhir zaman. Dan misi dakwah Nabi yang terakhir yaitu pembawa kabar, berita, dan peringatan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti beliau. Sebaliknya, beliau mengingatkan kepada mereka agar berbuat kejahatan, kemusyrikan, dan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Cukup
Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Rasulullah, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga politik, lapangan ibadah, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, dan lapangan sosial, dan juga lapangan kebudayaan yang lain. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pemimpin Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja, dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Salah satunya adalah anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu, yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Walid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap para pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah dengan
berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yasrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Demikianlah penyampaian dari sejarah perkembangan peradaban Islam dari saya. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.